Yesus disalib ini kayaknya Ustadz Alif. Aduh bahaya ini. Iya, Ini kita jadi kan prinsipnya begini ya. Itulah yang dikatakan. Makanya mereka itu meyakini yang disalib itu adalah Yesus anak Oke, Theos. tunggu dulu Bang Alif, biar saya Terlepas tanggapi dulu nanti sosoknya Bang Sandi. siapa, itu kan lain cerita. Ini tentang Jadi nama orangnya. kalau Gitu. lucu sekali kalau nanti abang terus yang bicara, lucu, agak aneh. Ini Kalau orang udah bilang kelar ya host ya. Saya kasih ke yang lain deh, ke Ustadz Alwan mungkin ke yang lain. Baik, Ini Ustadz tentang Alwan silakan. sebelum ini dilanjut belum ke Ustadz clear, Bang. Alwan, ke yang lain, saya disclaimer dulu, mohon maaf sebelum ditutup dari sesi saya. Poinnya adalah saya tidak mengutak-atik kitabnya Kristen. Saya hargai ketika dia mengatakan menyebut nama Yesus pun saya hargai. Saya tidak rubah namanya. Saya bilang ini untuk mengurangi perdebatan aja. Islam berjalan sesuai dengan imannya, Kristen berjalan sesuai dengan imannya. Islam mengatakan Nabi Isa terangkat ke langit, Kristen meyakini Yesus anak Theos disalib dan dibunuh. Itu aja. Ya. Silakan, silakan. Baik, Ustadz Alwan monitor Ustadz Alwan. Aku izin, Van, bentar, Van. Enggak mau. Ustadz Alwan monitor. Silakan Romo, silakan. Robot ya. Ya, selamat sore Lai. Silakan Romo. Ini ceritanya yang jadi di pembahasan itu, ini yang bertanya Kristen apa yang Islam? Ya, bentar Cek, dulu, cek, bentar. cek, Kamu dengar dulu, cek. kamu dengar. Silakan Romo, silakan Romo. Ya, baik. Jadi saudara-saudara kita di luaran sana, ya kan, bertanya-tanya siapa orang yang diserupakan itu, namanya siapa gitu kan. Nah, kalau Al-Quran itu kan sudah mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, diselamatkan oleh Allah. Kalau mereka bertanya-tanya siapa nama orang yang disalib itu, ya jawabannya mudah, Yesus anak Theos. Nah, itu orang yang diserupakan tuh namanya itu. Baik, silakan Ustadz Alwan. Kita maju ke tema baru biar teman-teman bisa dapat edukasi lagi. Ustadz Alwan monitor Ustadz Alwan. Jangan sampai Ustadz Alwan ini ketiduran. Awas kalau ketiduran ini. Deng. Bang Alwan, Ustadz Alwan. Ustadz Ketiduran dia, Alwan. Ketiduran kayaknya. Romo aja lah, silakan Romo masuk sembari menunggu Ustadz Alwan. Romo. Dan lagian, Van, konsep penyaliban Yesus anak Theos di kayu salib itu menggugurkan akal sehat itu, Van. Akal yang sehat jadi mati gara-gara konsep penebusan dosa di kayu salib itu. Oke, ini boleh saya ini ya memberikan sesuatu jawaban ya. Izin Bang. Silakan brother, silakan. Oke, jadi gini Bang Hosea. Jadi kita tahu tadi kalau bicara tentang abad 1 sampai abad ke-6 itu kita sedang berbicara tentang Alkitab. Tapi kalau Abang bicara abad ke-7, Abang sedang berbicara tentang Al-Quran. Itu perlu kita pahami dan semua penonton. Jadi makanya kami bilang tadi, meskipun Abang secara tidak sengaja mengatakan itu tidak menyangkut pautkan Alkitab dengan Al-Quran, secara tidak sengaja Abang sudah membicarakan tentang Alkitab, ketika sedang membicara abad pertama dan abad ke-6. Jadi begitu Bang, itu yang dimana tadi kami mengatakan jangan disangkut pautkan, jangan ketika Al-Quran tidak memberikan jawaban yang akurat, lalu diambil Alkitab untuk mendukungnya. Nah itu yang dimana kami tidak pas Bang. Baik, saya coba monitor Bang Rostrom. Mungkin ada tanggapan soal ini Bang Rostrom. Silakan dibuka mute-nya, brother. Ya, oke, berarti kata kuncinya pertanyaan ini apa ya, Bang? Kata kuncinya ya. Ya, kata kuncinya di dalam Al-Quran tadi dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 157, 158 bahwa baginda Rasulullah Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, melainkan orang yang diserupakan wajahnya lah yang disalib. Tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu siapa nama yang disalib tersebut. Nah, timbul pertanyaan Bang Rostrom, apakah Kristen mengimani pada abad pertama itu ada penyaliban dan siapa nama yang disalib itu? Silakan Bang Rostrom. Oke, baik. Kalau untuk kitab
suci Al-Quran saya tidak ada tanggapan ya. Saya akan memberikan tanggapan menurut kekristenan dan Silakan brother. saya membahasnya dari sisi kitabnya Bible dan keputusan Bapak Gereja itu menyetujui bahwa ada kejadian atau peristiwa hukuman mati. Jadi saya melepaskan dari dogma dulu. Memang sebelum saya jawab, saya memang menyampaikan bahwa dari hasil diskusi saya dengan kawan-kawan, memang kita ada satu tembok tebal yang memisahkan, yang itu memang belum ada titik pertemuan, gitu ya. Jadi kalau disingkatnya di teman-teman Muslim bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu tidak disalib karena terangkat hidup-hidup gitu. Oke, itu saya tidak membahas. Nah, di konsep Kristen itu Yesus atau Isa itu mengalami hukuman atau pembunuhan. Dari sisi aspek sejarah dan aspek dari keputusan Bapak Gereja memang mengakui ada peristiwa penyaliban. Ya, di situ terjadi satu tembok memang dengan Muslim yang saya juga bingung untuk mempertemukan. Begitu Bang. Jadi secara sejarah kami mengakui dan mengonfirmasi bahwa ada peristiwa penyaliban. Jadi saya tidak mau tergeser ke dogma dulu. Saya ngomong ke konfirmasi sejarah, kesepakatannya ada penyaliban di situ.